Dan untuk membahas Derby Madrid kali ini kita sudah kedatangan jurnalis senior tabloid bola Bung Sabto Haryo Rajasa. Hai Bung Sabto, kita ketemu lagi di sini Bung Sabto. Kita kali ini akan membahas Derby Madrid ini kan. Kalau untuk Atletico sendiri yang sempat lama banget tidak pernah bisa menang gitu selama 14 tahun berturut-turut. Akhirnya setelah dipegang Simeone akhirnya dia bisa menang gitu. Kira-kira apakah mungkin di pertandingan kali ini mereka justru memutuskan kemenangan berturut-turutnya Real Madrid? Iya, kalau kita lihat memang sebelum era Simeone kan memang bahkan Simeone sendiri sempat merasakan era tersebut gitu ya di awal-awal sempat kalah menjadi bagian dari 14 tahun tanpa menang melawan Real Madrid. Tetapi setelah itu 2012, 2013 mereka justru bisa memenangi partai di Santiago Bernabeu. Setelah itu justru mereka menjadi tim yang justru lebih sering dominan menang melawan Real Madrid dengan gaya permainan mereka tersendiri yang memang sulit untuk bisa di-crack ya oleh Real Madrid. Cuman walaupun itu belakangan Real Madrid kembali juga bisa memenangi pertandingan melawan Atletico Madrid. Jadi memang agak sedikit sulit untuk melihat apa yang akan terjadi di derby ini. Kemarin Atletico dijagokan menang, bahkan mereka kalah dengan skor 0-3 gitu. Cuma kalau lihat rentetannya menuju partai ini antara Atletico dan juga Real Madrid, tetap membuka peluang bagi Atletico untuk bisa mencuri poin di sini. Wow, oke. Dan tentunya ini yang jadi menarik untuk pertandingan nanti. Dan tentunya tidak kalah serunya juga, kita tentunya akan membahas tentang Cristiano Ronaldo dan Griezmann di sini kan. Gitu. Kalau menurut Bung Sabto sendiri, duel mereka berdua akan seketat apa nantinya nih? Iya, kalau Cristiano memang menjadikan Atletico salah satu gawang yang bisa dibilang sering dijebol juga ya oleh Cristiano Ronaldo. Dan kalau kita lihat 3 gol terakhir juga diborong juga semuanya oleh Cristiano Ronaldo. Jadi kan memang ini spesialis Cristiano Ronaldo juga untuk menjebol gawang Atletico Madrid. Sementara Griezmann harus diakui bahwa di awal musim ini agak sedikit tersendat juga tally gol dia gitu. Di musim kemarin dia begitu kencang golnya, tetapi di musim ini agak tersendat. Walaupun itu setelah memasuki 2017 bisa dibilang sudah kembali juga ke performa terbaiknya Griezmann. Jadi kalau dari sisi ketajaman, dua pemain ini saya rasa memiliki peluang untuk bisa sama-sama mencetakkan 1 gol buat. Sepertinya akan sih. Kalau kita akan lihat dulu kalau gitu sekarang ya, perakhiran formasi dari Real Madrid terlebih dahulu. Dan kita akan bongkar di sini. Zidane tampaknya akan menurunkan the winning timnya juga kan nanti malam ini kan. Kira-kira akan seperti apa nanti? Kalau Zidane, kalau kita lihat di 2 pertandingan terakhir justru merotasi ya, melakukan rotasi, menyimpan pemain-pemain terbaiknya. Bale tidak dimainkan, Modric tidak dimainkan, pemain-pemain yang selalu menjadi andalan dari Real Madrid tidak dimainkan. Lebih mencoba Lucas Vazquez, Marco Asensio di partai-partai tersebut, yang tentunya mereka juga bisa memberikan kontribusi berupa 3 poin. Artinya mereka menatap laga ini dengan serius, dengan harapan mereka bisa tampil fit di bulan April ini yang memang sulit karena ada Bayern Munchen juga dan nanti juga ada El Clasico. Dan kalau kita lihat di partai ini seperti Sheryl katakan, komposisi terbaiknya memang seperti ini gitu ya. Carvajal ada di posisi bek kanan, lalu kembali juga Marcelo di sini. Tapi yang terpenting adalah posisi Casemiro sebagai gelandang angkut air ya istilahnya bagi Real Madrid. Dia selalu melakukan dirty work bagi timnya, melakukan tackling, memutus pola serangan lawan. Jadi semua akan bermula pada Casemiro di sini. Cuman untuk kedepannya, Kroos dan juga Modric, 2 pemain ini merupakan pemain yang bisa memberikan kontribusi berupa assist bagi Trisula yang ada di depan Ronaldo, Benzema dan juga Bale. Jadi kalau melihat komposisi terbaik ini adalah komposisi yang paling ideal ya, yang bisa diturunkan oleh Zinedine Zidane. Nah, alternatif apa yang biasanya dilakukan oleh Zidane juga nih jika trio Ronaldo, Bale sama Benzema ini mengalami deadlock? Ya, biasanya kalau antara Benzema dan juga Bale, kalau kita lihat Benzema sudah pasti yang pengganti dia di sini Morata ya, yang biasa digantikan. Kemarin dia juga masuk langsung mencetakkan hat-trick, pemain pertama dari Real Madrid setelah Raul Gonzalez yang bisa mencetakkan hat-trick gitu ya. Lalu kalau Bale di sini bisa memainkan juga Lucas Vazquez, pemain yang memiliki kecepatan tinggi, salah satu opsi juga. Kalau di tengah bisa memasukkan James Rodriguez atau Isco Alcorcon. Ada pemain-pemain yang kalau dimasukkan selalu bisa menjaga kestabilan tim tanpa memengaruhi ketajaman maupun sisi defensif dari tim tersebut. Jadi pemain-pemain manapun yang dipanggil yang tadi masuk di bangku cadangan, ada Lucas Vazquez, ada Marcos Asensio, ada Morata atau Isco, saya akan bisa memberikan kontribusi yang cukup apik. Kalau untuk lini belakang sendiri, kehilangan Varane akankah ini menjadi sesuatu yang bikin akhirnya formasi ini kehilangan besar begitu? Kalau kita ngelihat duet idealnya sebetulnya memang Ramos dengan Varane gitu ya. Kalau PP selama ini memang duet abadi dari Ramos. Terus kalau belakangan Varane lebih tampil solid
walaupun PP ketika dipercaya dia juga selalu memberikan kontribusi yang bagus juga. Jadi kalau tidak ada Varane pun saya rasa PP tetap menjadi tokoh sentral di lini belakang, terutama dalam menghalau bola-bola atas. Cuman kalau dia harus beradu sprint, ini akan menjadi masalah bagi Real Madrid ketika Griezmann lolos dari jebakan offside lalu harus berlari dengan kencang. Saya rasa ini akan jadi masalah bagi Pepe dan juga Ramos. Oke, kalau gitu kita tinggalkan dulu Real Madrid dan kita beralih ke Atletico Madrid. Saat ini adalah formasi dari Real Atletico. Apakah ini yang terbaik? Terutama karena kehilangan Versalco juga di posisi bek kanan kan? Iya, cuman kan Juan Fran bisa dibilang bek kanan abadi juga dari Atletico Madrid. Dalam bertahun-tahun dia menjadi bek andalan dari Atletico Madrid. Saya rasa tidak ada masalah ketika Juan Fran menggantikan Versalco di situ. Sementara yang perubahan di musim ini adalah posisi di lini tengah di mana Gabi tidak lagi berpasangan dengan Thiago yang biasanya menjadi jenderal lapangan tengah di situ atau Augusto Fernandes, tetapi Koke yang sekarang sering dimainkan sebagai tandem dari Gabi di situ. Carrasco biasanya akan tampil sebagai sayap kiri di sini dan Saul Niguez menjadi sayap kanan di sini. Ini dua pemain yang tentunya akan memberikan prahara ya di lini pertahanan dari Real Madrid. Kita tahu kecepatan yang luar biasa dari Carrasco, Niguez pun Saul Niguez seperti itu, tetapi kuncinya ada di Koke. Ketika pemain ini bisa bertindak sebagai pemain yang membantu Gabi dalam memutus serangan, dia juga mempunyai visi yang luar biasa dalam memberikan umpan-umpan ke lini depan. Terutama bola-bola terobosannya, banyak sekali bola-bola yang dilepas oleh Koke. Dan juga selain umpan-umpan dan asis yang diberikan oleh pemain ini, mereka juga punya para penendang dari luar kotak penalti. Ada 12 gol yang sudah dicetak dari pemain-pemain Atletico Madrid di luar kotak penalti. Jadi ini menjadi salah satu masalah bagi Real Madrid nanti. Ini akan menjadi masalah juga atau nggak kira-kira ya Bung Sabto, Torres dan juga Griezmann untuk menembus pertahanan dari Real Madrid? Ya, kalau kita bicara duet ideal, seharusnya memang Griezmann berpasangan dengan Gameiro kan. Dua pemain ini sudah begitu nyatu di awal musim ini dengan kontribusi gol mereka. Tetapi Torres, kalau kita bicara derby Madrid, Torres adalah salah satu jagoannya bagi Atletico Madrid. Ada 2 gol dari 6 gol terakhir Atletico dicetak oleh Torres. Dua-duanya di Santiago Bernabeu. Jadi memang pemain ini spesialis, entah sebelum waktu itu masih sebelum terbang ke Inggris. Di sana pun dia sudah menjadi andalan bagi Atletico. Kali ini setelah kembali di usia yang bisa dibilang sudah mulai termakan, tapi tetap saja tajam. Jadi saya rasa Griezmann dan Torres akan memberikan kontribusi yang sangat apik. Griezmann dengan kecepatannya dan Torres dengan akurasinya. Berarti prahara baru nanti untuk Real Madrid ini juga ya. Terakhir, prediksi skor dulu dong kita di sini. Iya, kalau Madrid mereka biasanya mencetak gol di 30 menit pertama ya. Kalau ini bisa dihadang oleh Atletico Madrid, saya melihat Atletico Madrid memiliki peluang untuk bisa mencuri. Kalau tidak kemenangan 1-0 menjadi skor imbang 1-1 di Bernabeu. Jadi antara 1-0 atau 1-1 ya. Bung Sabto terima kasih banyak untuk kedatangannya, terima kasih untuk informasinya juga.